Baik, selamat datang di channel Emmanuel AC. Kali ini aku akan share tentang media dan metode promosi kesehatan. Soal-soal ini juga banyak keluar saat tes CPNS tahun lalu dan juga banyak dari teman-teman yang request di kolom komentar pada video sebelumnya. Jadi, semoga video ini bisa bermanfaat. Oke, kita langsung aja. Soal nomor 1, di sekolah X ditemukan banyak siswa SD yang suka makan jajan sembarangan yang menyebabkan banyak siswa mengalami penyakit diare. Anda sebagai petugas kesehatan akan melakukan promosi kesehatan tentang jajanan sehat. Apa media yang tepat Anda gunakan? Apakah PowerPoint, banner, leaflet, booklet, ataupun poster? Oke, mari kita bahas satu persatu. PowerPoint pada umumnya digunakan dengan sasaran kelompok atau grup. Slide ini sangat efektif untuk membahas suatu topik tertentu, dan peserta dapat mencermati setiap materi dengan cara seksama karena slide sifatnya dapat diulang. Banner itu suatu media informasi non-personal yang berisi pesan atau informasi kesehatan, bentuknya portrait atau vertikal. Teman-teman bisa membayangkan ya, banner itu kayak mana. Leaflet. Nah, ini satu media untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan melalui lembar yang dilipat berupa tulisan maupun gambar. Kalau booklet, ini suatu media untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan dalam bentuk buku, baik berupa tulisan maupun gambar. Poster, bentuk media cetak yang berisi pesan, biasanya ditempel di tempat-tempat umum atau kendaraan. Nah, jadi berdasarkan pembahasan ini, jawaban yang paling tepat adalah A. Kenapa bukan banner? Kenapa harus A? Karena di PowerPoint ini keunggulannya adalah misalkan ya, kita bisa menampilkan gambar ya, bisa juga menyisipkan video. Nah, sehingga siswa SD lebih paham. Ya, sedangkan kalau hanya banner saja, itu kan hanya berupa gambar ya, nggak bergerak. Nah, sedangkan di PowerPoint ini kita bisa menampilkan misalkan alur kontaminasi sehingga menyebabkan diare, ya kan? Nah, jadi di sini yang paling tepatnya adalah PowerPoint, ya. Kalau ada teman-teman yang berbeda pendapat, silakan tulis di kolom komentar, ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah klik video ini. Jangan lupa like, berikan komentar, share dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan Anda agar channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya ya. Oke, soal nomor 2. Di sebuah desa X ditemukan banyak kasus diare. Tim Anda akan turun ke desa untuk memberikan penyuluhan tentang diare. Apa media penyuluhan yang tepat Anda gunakan jika terdapat lebih 40 orang peserta? Nah, pembahasannya ini ya, PowerPoint tadi sudah saya jelaskan. Sekarang flip chart. Nah, ini flip chart ini merupakan media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai penyampaian pesan pada pembelajaran. Nah, flip chart juga ada dua ya. Yang pertama itu berisi lembar-lembar kertas kosong yang siap diisi pesan pembelajaran ya. Nah, kalau yang keduanya itu bisa juga berisi pembelajaran yang telah disiapkan sebelumnya yang isinya berupa gambar, teks, grafik, bahkan dan lain-lain. Nah, leaflet sudah saya jelaskan, brosur juga sama seperti leaflet, poster juga udah saya jelaskan tadi. Nah, kenapa bukan pakai flip chart? Kenapa harus PowerPoint? Ya. Nah, di konteks di soal tidak dijelaskan. Nah, seandainya di soal dijelaskan misalnya di desa tersebut tidak ada listrik, maka yang paling tepatnya adalah flip chart. Nah, karena di soal tidak dijelaskan, jadi kita anggap desa itu sudah maju, udah ada listriknya ya. Jadi kita pakai PowerPoint. Karena kenapa? Sasarannya juga ini adalah lebih dari 40 orang. Jadi yang paling efektif ataupun yang paling tepat adalah PowerPoint ya. Ya, jawabannya bagian B. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 3. Seorang ibu datang ke puskesmas membawa anaknya yang sedang sakit karena diare. Sudah 2 hari tidak sembuh-sembuh.
Anda hendak memberikan edukasi tentang diare. Media penyuluhan yang tepat Anda gunakan adalah, nah, lagi-lagi ini tentang media, ya. PowerPoint, leaflet, flip chart, lembar balik, ataupun banner, ya. Nah, ini pembahasannya. Lembar balik itu sendiri adalah merupakan media penyampaian pesan atau informasi kesehatan dalam bentuk buku, di mana setiap lembaran berisi gambar peragaan dan lembar baliknya berisi kalimat sebagai pesan atau informasi yang berkaitan dengan gambar tersebut. Nah, bentuknya seperti ini, ya. Jawaban yang tepat adalah bagian D, ya. Kenapa pakai lembar balik? Ini kan penyuluhan yang bersifat individual, ya. Jadi yang paling tepatnya itu adalah menggunakan lembar balik. Nah, saat menggunakan pun yang bagian gambar ini kita tunjukkan ke peserta, ya, peserta atau pada ibunya, sedangkan yang menghadap ke kita itu adalah yang kalimat-kalimatnya tadi, ya. Jadi pada saat kita menjelaskan, nah, peserta langsung bisa melihat gambar, oh ini maksudnya, ya. Oke. Soal nomor 4, di sebuah desa akan dilaksanakan kegiatan pembudayaan masyarakat melalui kegiatan PKK. Tim Anda akan turun ke desa tersebut untuk memberikan pelatihan tentang penanaman obat keluarga atau toga, serta manfaatnya bagi kesehatan. Apakah metode pelatihan yang tepat Anda gunakan? A. Ceramah, seminar, simulasi, demonstrasi, permainan, atau games. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah D. Ini pembahasannya ceramah, pidato yang disampaikan oleh seseorang pembicara di depan sekelompok pengunjung atau pendengar. Metode ini baik untuk sasaran yang berpendidikan tinggi maupun rendah. Seminar cocok untuk sasaran kelompok besar dengan pendidikan menengah ke atas, ya. Seminar itu suatu penyajian dari satu ahli, beberapa ahli tentang suatu topik yang dianggap hangat di masyarakat, ya. Kalau simulasi, ini metode pelatihan yang memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Demonstrasi, ini teknik yang digunakan dengan cara menceritakan dan memperagakan suatu langkah-langkah pengerjaan sesuatu. Nah, permainan itu metode permainan pada umumnya dipergunakan untuk tujuan belajar agar menjadi efisien dan efektif dalam suasana gembira meskipun sedang membahas tema yang sulit atau berat. Ya, ini untuk apa namanya, ya? Untuk relax biar nggak tegang, biar nggak kaku pesertanya. Nah, tadi jawaban yang tepat di sini adalah demonstrasi. Kenapa bukan simulasi? Kenapa harus demonstrasi? Nah, ingat kita kembali ke sini, ya. Memberikan pelajaran tentang penanaman obat keluarga serta manfaatnya. Ingat, tadi kita menceritakan sambil memperagakan, ya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah bagian D. Oke, soal nomor 5. Di sekolah X, tim Anda akan melakukan pendidikan kesehatan tentang cara sikat gigi yang baik dan benar. Apa metode yang tepat Anda gunakan? Apakah ceramah, diskusi, role play, simulasi, atau demonstrasi? Nah, hampir sama, ya, seperti soal sebelumnya. Nah, ini role play, saya jelaskan dulu. Suatu model pembelajaran dengan menugaskan siswa untuk memerankan suatu tokoh yang ada dalam materi atau peristiwa yang diungkapkan dalam bentuk cerita sederhana yang telah dirancang. Demonstrasi, ya udah saya jelaskan tadi, ya. Teknik yang digunakan dengan cara menceritakan dan memperagakan suatu langkah-langkah pengerjaan sesuatu. Demonstrasi merupakan praktek yang diperagakan kepada peserta. Karena itu demonstrasi dapat dibagi menjadi dua tujuan, yaitu demonstrasi proses untuk memahami langkah demi langkah dan demonstrasi hasil untuk memperlihatkan dan memperagakan hasil dari sebuah proses. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah bagian E, demonstrasi, ya. Lanjut ke soal nomor 6. Metode penyuluhan yang tepat digunakan untuk kelompok kecil kurang dari 15 orang. Nah, ini kata kuncinya, ya.
kurang dari 15 orang. Apakah curah pendapat, ceramah, seminar, billboard, atau talk show? Nah, ini pembahasannya. Curah pendapat, suatu teknik melontarkan suatu masalah oleh pemateri. Kemudian kelompok sasaran menjawab atau menyatakan pendapat untuk mendapatkan ide dari sekelompok orang dalam waktu singkat. Nah, ceramah ini metode penyuluhan untuk masa lebih 15 orang. Seminar sama juga lebih 15 orang. Billboard ini merupakan media, berarti udah salah ya di soal metode ya. Talk show ini berbincang-bincang tentang kesehatan melalui media elektronik, baik TV maupun radio. Pada hakikatnya merupakan bentuk pendidikan kesehatan massal. Nah, jadi di sini yang paling tepat adalah bagian A ya, curah pendapat. Ini soal-soal seperti ini banyak yang keluar di saat tes SKB tahun lalu. Jadi teman-teman ini harus banyak belajar tentang media dan metode penyuluhan ya. Nah, ini masih seputar metode penyuluhan ya. Oke, nomor 7. Metode penyuluhan utama yang digunakan untuk kelompok lebih besar atau masa adalah apakah diskusi kelompok, buzz group, ceramah, permainan games, atau curah pendapat atau brainstorming. Nah, soal seperti ini juga muncul ya. Nah, diskusi kelompok ini penjelasannya metode yang cocok untuk promosi kesehatan kurang 15 orang. Buzz group juga atau kelompok kecil ini juga kurang 15 orang. Kalau ceramah di atas 15 orang, games untuk kurang 15 orang, curah pendapat juga kurang 15 orang. Jadi yang paling tepat adalah ceramah ya. Ya, jawaban bagian C. Oke, soal nomor 8. Teknik yang digunakan dengan cara menceritakan dan memperagakan suatu langkah-langkah pengertian sesuatu disebut ya, apakah simulasi, demonstrasi, ceramah, games, atau role play. Ya, untuk soal nomor 8 dan 9 silakan tulis jawaban Anda di kolom komentar. Nah, ini adalah soal nomor 9. Silakan tulis jawaban Anda di kolom komentar. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Kemudian jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang ya. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga teman-teman bisa lulus CPNS. Amin.